Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggota saya sendiri, Septarian, dengan NIM 2230210098 dan saudari saya Pina dengan NIM 2220210073 dengan judul materi asesmen perkembangan anak usia dini. Baiklah, pemateri pertama yang akan dijelaskan saudari Pina. Pentingnya asesmen bagi anak usia dini. Asesmen merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau bukti-bukti tentang perkembangan anak usia dini. Asesmen digunakan sebagai proses pengumpulan informasi atau data tentang penampilan individu yang bersangkutan untuk membuat keputusan. Hasil dari asesmen dapat digunakan untuk pertimbangan dalam membuat suatu keputusan pada anak, seperti tentang anak, pendidikan dan program pengembangannya. Itulah sebabnya asesmen harus dilakukan. Pengertian asesmen. Secara umum, asesmen adalah suatu proses untuk memperoleh data dalam bentuk apapun yang menjadi dasar pengambilan keputusan tentang hasil belajar siswa. Sedangkan secara sederhana, asesmen adalah sebuah proses baik dengan pengukuran maupun tidak. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang karakteristik siswa dengan mengacu pada aturan tertentu. Penilaian asesmen adalah suatu proses merencanakan, memperoleh data dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat alternatif bagi pengambilan keputusan. Tujuan asesmen anak usia dini. Tujuan dari asesmen ialah mengidentifikasi standar. Maksud dari penyataan tersebut, asesmen dilakukan untuk mengetahui pencapaian dari tujuan pembelajaran, mengidentifikasi kebutuhan khusus anak yang dinilai memiliki kebutuhan khusus, akan memerlukan layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Terdapat beberapa tujuan asesmen yang umum, yaitu 1. Penyaringan atau penyeleksian atau sharing. Penyeleksian yang dimaksud yaitu untuk menyeleksi anak yang sesuai dengan program yang dikembangkan. 2. Mengembangkan berbagai jenis keterampilan yang terdapat dalam determining eligibility. Asesmen dapat digunakan sebagai proses untuk mengetahui dan menetapkan apakah seseorang masuk dalam kategori anak yang membutuhkan layanan khusus. 3. Penyusunan atau pengembangan program pembelajaran yang tepat dan sesuai. Asesmen untuk keperluan atau penyusunan pengembangan program pembelajaran yang tepat. 4. Membuat keputusan tentang penempatan atau mapping. Mendapatkan gambaran positif perkembangan anak dalam suatu kelompok. Hasil mapping ini akan menjadi acuan guru dalam membuat program yang berbeda atau diferensiasi program sesuai dengan kebutuhan anak. 5. Memantau perkembangan anak atau monitoring untuk mengetahui tingkat kemajuan siswa selama dan setelah mengikuti program pendidikan tertentu. Prinsip asesmen. Secara umum, terdapat beberapa prinsip asesmen dalam hal melayani kebutuhan anak. Prinsip-prinsip tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut. 1. Asesmen seharusnya menggunakan berbagai sumber informasi. 2. Asesmen sebaiknya mengutamakan anak dan meningkatkan pembelajaran. 3. Asesmen seharusnya melibatkan anak. 4. Asesmen harus adil bagi semua anak. 5. Asesmen seharusnya bersifat autentik. Prinsip penilaian dalam Pedoman Penilaian Kurikulum 2013 PAUD adalah: 1. Mendidik. Proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, mengembangkan, dan membina anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. 2. Berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap dan terus-menerus untuk mendapatkan gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. 3.
jelas tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian sehingga mengembangkan data atau informasi yang sesungguhnya. 4. Akuntabel. Penilaian dilakukan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. 4. Transparan. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan hasil penilaian dapat diakses orang tua dan semua pemangku kepentingan yang relevan. 5. Sistematis. Penilaian dilakukan secara teratur dan terprogram sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan menggunakan berbagai instrumen. 6. Menyeluruh. Penilaian mencakup semua aspek pertumbuhan dan perkembangan anak, baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan. 7. Bermakna. Hasil penilaian memberikan informasi yang bermanfaat bagi anak, orang tua, guru, dan pihak lain yang relevan. Pengertian, pengukuran, dan evaluasi. Pengukuran adalah suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Secara umum, pengukuran adalah suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk membandingkan antara alat ukur dan objek yang ukur, serta hasilnya bersifat kuantitatif atau bentuk skor. Secara umum, evaluasi adalah kegiatan mengidentifikasi untuk melihat apakah suatu program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, berharga atau tidak, dan dapat pula untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. Evaluasi dalam pembelajaran adalah suatu proses untuk kegiatan untuk mengukur dalam menilai beberapa kemampuan siswa dalam pembelajaran seperti pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Hubungan antara asesmen, pengukuran, dan evaluasi. 1. Keterampilan. Istilah pengukuran, asesmen, dan evaluasi merupakan suatu instrumen yang telah diwajibkan oleh peserta didik dan hasilnya dijadikan sebagai pengukuran. Pengukuran yang dilakukan ini melalui proses pembandingan hasil tes dengan suatu kriteria. Penilaian dilakukan dalam kegiatan asesmen dan evaluasi. Asesmen menjelaskan dan menafsirkan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi menetapkan nilai atau implikasi suatu program kegiatan. Aspek perkembangan kognitif. Perkembangan ini merupakan perluasan dari kemampuan mental secara intelektual. Kondisi meliputi pengenalan, pemrosesan, pengaturan informasi, serta menggunakan informasi yang tepat. Mencakup terbakti bentuk pengetahuan seperti A. Informasi mengetahui figuratif, mengenal warna, nama, bentuk, dan sebagainya. B. Pengetahuan prosedural atau operatif, menjelaskan cara menggunakan berbagai peralatan dan sebagainya. C. Pengetahuan temporal dan spesial, nama, tanggal, hari, waktu, tempat, dan sebagainya, dan memori yang meliputi kehidupan. Mengingat seperti mengingat nama, teman, alfabel, dan sebagainya. Aspek perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa berkaitan dengan perkembangan kognitif pada anak. Kemampuan kognitif dapat berkembang jika anak memiliki kemampuan berbahasa. Karena dapat kemampuan berbahasa, anak memiliki kemampuan berbahasa, karena dengan kemampuan berbahasa anak akan lebih mudah untuk memperoleh, mencari, maupun mengelola informasi dari orang
sekitarnya. Perkembangan berbahasa yang normal bersifat teratur, terhadap dan bergantung pada kematangan dan kesempatan belajar. Bahasa sering didefinisikan sebagai sebuah sistem simbol secara ilmu, secara lisan dan dengan menggunakan gerakan tubuh yang memungkinkan untuk kita berkomunikasi satu sama lain. Aspek perkembangan personal, sosial atau emosional. Perkembangan ini adalah area yang luas yang mencakup perasaan anak terhadap diri sendiri dan hubungan mereka dengan orang lain. Perkembangan ini meliputi kemampuan interpersonal seperti bermain bersama teman, antri, dan sebagainya. Aspek perkembangan moral adalah moral yaitu perilaku yang mengandung makna, tingkah laku atau akhlak dan moralitas. Diartikan sebagai kesulitan. Pengertian etika adalah tata susila atau cabang filsafat yang membahas atau menyelidiki perilaku atau nilai-nilai manusia dalam tingkah laku. Istilah moralitas dan etika menggambarkan apa yang sedang dibahas tentang aturan kehidupan manusia. Tahapan asesmen. Secara garis besar terdapat 7 tahap pokok asesmen pembelajaran sebagai berikut. 1. Menyusun rencana asesmen atau evaluasi hasil belajar. Dalam merencanakan asesmen atau evaluasi hasil belajar perlu dilakukan setidaknya 6 hal, yaitu 1. Merumuskan tujuan dilakukannya asesmen atau evaluasi, mendapatkan aspek-aspek yang akan dinilai, memilih dan menentukan teknik tes atau non-tes yang akan digunakan, menyusun instrumen yang akan dipergunakan untuk mulai proses dan hasil belajar para peserta didik, menentukan frekuensi dan durasi kegiatan asesmen atau evaluasi. Kapan, berapa kali, dan berapa lama. Mereview tugas asesmen. 2. Pengumpulan data. Dalam kegiatan ini, guru bisa memiliki teknik tes dengan menggunakan tes atau memilih teknik non-tes dengan melakukan pengamatan, wawancara atau angket dengan menggunakan instrumen tertentu berupa rating, list, interview, quiz, atau angket. 3. Melakukan verifikasi data. Verifikasi data perlu dilakukan agar guru dapat memisahkan data yang baik, yakni data yang akan memperjelaskan gambaran mengenai peserta didik yang sedang evaluasi dari data yang
kurang baik, yaitu data yang berkurang, data yang mengamburkan, gambarkan mengenai peserta didik. 4. Mengelola dan menganalisis data. Tujuan dari langkah ini adalah memberikan makna terhadap data yang telah dihimpuni agar data yang terhimpun tersebut bisa dimaknai. Guru bisa menggunakan teknik statistik atau non-statistik. Berdasarkan pada mempertimbangkan jenis data. 5. Melakukan penafsiran atau interpretasi dan menarik kesimpulan. Kegiatan ini pada dasarnya merupakan proses verbalisasi terhadap makna yang terkandung pada data yang telah diperoleh dan dianalisis sehingga menghasilkan sejumlah kesimpulan. 6. Menyimpang instrumen asesmen dan hasil asesmen. Dengan disimpangnya instrumen termasuk berbagai catatan tentang upaya memperbaiki instrumen, sewaktu-waktu guru membutuhkan untuk memperbaiki instrumen tes pada tahun berikutnya, maka tidak akan membutuhkan waktu yang lama. 7. Menindaklanjuti hasil evaluasi. Berdasarkan data yang telah dihimpun, diolah, dianalisis, dan disimpulkan, maka guru atau evaluator bisa mengambil keputusan atau merumuskan kebijakan sebagai tindak lanjut konkret dan kegiatan penilaian.